Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Dan selamat Hari Raya. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan. Di episode 45, Jenny melangkah pelan memasuki ruangan di mana Andreas dirawat kini. Matanya masih terpejam, tangannya terbalut perban, begitu juga dengan kaki kanan yang digips karena patah. Tidak terasa air mata Jenny kembali menetes saat ia semakin mendekati Andreas. Dasar bodoh, ucapnya pelan begitu mendengar penjelasan Morfin tadi. Jenny tidak akan pernah meragukan cinta Andreas lagi padanya. Ia mempertaruhkan nyawanya hanya demi menepati janjinya pada Jenny. Sampai saat ini, Jenny belum dapat memastikan apakah semua ini nyata atau hanya mimpi buruk. Semua itu terlalu menakutkan hingga ia tidak mampu membedakan situasi saat ini. Jangan pernah bermain-main dengan keselamatanmu lagi, bahkan demi diriku sekalipun. Jenny kembali menangis kini. Ia menyentuh tangan Andreas dengan perlahan dan hati-hati. Tangannya terasa hangat, membuat hatinya ikut menghangat. Andreas telah kembali padanya. Terima kasih karena telah kembali padaku, ucap Jenny. Ia terisak hingga ia tidak mampu mengatur nafasnya. Perasaannya bercampur antara bahagia dan sedih. Bagaimana bahagia karena Andreas telah kembali dengan selamat, sekaligus sedih karena keadaan Andreas tidak baik-baik saja saat ini. Sehingga Jenny hanya dapat menangis sambil memegangi tangan Andreas dengan erat. Jenny, Herlin perlahan memasuki ruangan dan mendekat pada Jenny sambil membawa makanan untuknya. Makanlah, Bi Mina mengatakan kamu belum makan sejak kemarin. Dengan mengatur napasnya dan menyeka air matanya, ia tersenyum. Terima kasih, tapi aku tidak lapar. Herlin mengerti. Jika ia berada di posisi Jenny, maka mungkin ia akan bersikap sama. Jenny lalu meletakkan kotak makanan dan beberapa buah yang dibawanya di atas meja. Makanlah meskipun sedikit, jangan sampai kamu sakit saat Andreas sadar nanti. Ucap Herlin kembali menyentuh bahu Jenny dengan lembut. Jenny mengangguk dan menyentuh tangan Herlin. Terima kasih. Herlin menahan air matanya. Ia tidak boleh ikut menangis di saat Jenny terlihat sangat terpukul saat ini. Itu hanya akan membuat Jenny semakin lemah. Andreas pria yang tangguh. Ia pasti akan sembuh dengan cepat. Jadi jangan lupa kesehatanmu sendiri, ucap Herlin tersenyum. Ia sangat bahagia meskipun kondisi sepupunya saat ini tidak terlalu baik. Tapi setidaknya Andreas telah kembali dengan selamat. Aku akan kembali menemani kakek. Kondisi jantungnya menjadi sedikit tidak baik akibat shock. Jenny mengangguk dan tersenyum tipis. Aku akan menemui kakek nanti. Herlin tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian meninggalkan Jenny sendirian bersama Andreas yang masih tidak sadarkan diri. Jenny kini merapikan rambut Andreas yang sedikit berantakan. Ia meraih kursi dan duduk di sebelah Andreas. Mas, cepatlah sadar, aku sangat mencintaimu, bisik Jenny sebelum perlahan ia mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Sementara itu, Agung masih melamun di ruangan kerjanya, memikirkan akan kejadian tadi pagi yang sama sekali tidak dapat dia pahaminya. Jika mereka masih hidup, lantas siapa jasad yang itu ditemukan di rumah Hendra dan Rahayu? Agung menyandarkan tubuhnya. Semuanya sangat membingungkan baginya, sampai ia akhirnya mengingat ucapan Jenny saat menemuinya di taman kemarin. Kania memalsukan kematianku. Agung mengangkat kepalanya. Mengapa ia tidak berpikir sampai ke sana? Kania mendapatkan semua harta Rahayu dan Hendra begitu Jenny dan Jaden dinyatakan meninggal dunia, karena hanya Kania satu-satunya keluarga yang tersisa. Meskipun ia hanya adik angkat Rahayu, tapi Rahayu memasukkan namanya ke dalam kartu keluarga. Jika semua ini benar adanya, maka ia tidak dapat memberikan Jenny dan Jaden berjalan sendiri dan kehilangan haknya. Bagaimanapun orang tua Jenny sudah sangat baik padanya.
dan Hendra adalah juniornya yang sudah seperti adik baginya. Tapi saat ini Jenny baru saja mendapatkan musibah. Suaminya terkena bencana longsor, jadi tidak mungkin ia menemuinya pada saat ini. Terlebih saat itu ia mengabaikannya begitu saja. Kini ia merasa sangat bersalah. Jadi bagaimana Jenny dan Jaden menjalankan hidup mereka selama 6 tahun belakang ini? Mereka masih sangat mudah saat itu. Harusnya ia mendengarkan kata Alex. Saat itu mungkin kenyataan ini akan terbuka lebih cepat, dan Kania tidak akan berkuasa. Kania pasti tidak akan membiarkan Jenny dan Jaden merebut apa yang sudah dimilikinya selama 6 tahun belakangan ini. Dan Jenny juga Jaden tidak mungkin tiba-tiba muncul dan mengaku jika mereka masih hidup. Mereka harus memiliki bukti yang sangat kuat untuk melawan Kania. Aku akan mencari jalan bagaimana caranya. Aku akan mengembalikan hak anak-anak kalian. Aku berjanji demi persahabatan kita, ucap Agung sambil memandang sebuah bingkai foto di mana ia berdiri di antara Hendra dan Rahayu, kedua orang tua Jenny dan Jaden saat masih muda dulu. Hari telah pagi, udara segar menghembus melewati jendela dan menyentuh lembut wajah Andreas membuatnya perlahan membuka matanya. Dilihatnya Jenny di tengah terlelap saat ini sambil memegangi tangannya. Andreas kemudian menggerakkan jari-jarinya hingga perlahan Jenny membuka matanya saat sesuatu bergerak di pipinya. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan Andreas telah tersenyum memandangnya. Selamat pagi istriku. Ia membulatkan matanya sempurna karena begitu terkejut saat melihat Andreas telah tersadar kini. Aduh, tanganku pegal. Kenapa kepalamu sangat berat? Ucap Andreas. Ia mengibas-ngibaskan tangannya karena Jenny yang menindih tangannya saat ini ketiduran. Kamu masih bisa bercanda di saat seperti ini, Mas? Jenny memukul pelan bahu Andreas karena kesal. Andreas meringis kesakitan. Dengan cepat, Jenny menyesali perbuatannya karena memukul Andreas tepat pada lukanya. Lihatlah istriku ini sangat cantik menggunakan gaun itu. Maafkan mas, karena mengacaukan pesta pernikahan kita. Jenny hanya dapat menahan air matanya saat Andreas bahkan meminta maaf padanya. Pesta pernikahan bukanlah hal penting bagiku. Kamulah mas yang terpenting dalam pernikahan kita. Senyum lembut terukir di wajah Andreas. Ia kemudian perlahan menyeka air mata Jenny yang menetes. Jangan menangis lagi, aku baik-baik saja, Dek. Keadaan seperti ini baik-baik saja katamu. Berarti keadaanku saat ini bisa membuat hidupmu 1000 tahun begitu. Oce Jenny mengomel. Andreas sama sekali tidak terlihat baik-baik saja, dan ia masih berusaha sok kuat. Mengapa kamu sangat pucat? Bagaimana kamu bisa hidup 1000 tahun dengan wajah pucat seperti itu? Kamu sakit sayang? Tanya Andreas cemas. Jenny tertawa kikuk dan merenggut tekuknya. Aku hanya lapar. Lapar? Jenny mengangguk. Aku belum makan sejak terakhir kali kamu menelponku, ucapnya. Ia tidak pandai dalam hal berbohong, jadi ia mengatakannya dengan sangat jujur. Andreas baru akan mengomel saat Dewi tiba-tiba saja datang membawa makanan, juga baju ganti untuk Jenny. Anda sudah sadar, Tuan? Dewi segera menghampiri karena begitu senang. Andreas tersenyum dan mengatakan jika ia sudah merasa lebih baik saat ini. Terima kasih telah menjaga istriku selama aku pergi. Oh, jadi yang menyuruh Dewi agar para pengawal mengikutinya adalah Andreas. Jenny menatap kesal kini pada Andreas. Saya membawa bubur ayam, makanlah selagi hangat Nyonya Tuan. Dewi segera meniupkan 2 mangkuk bubur untuk Jenny dan Andreas. Jenny kemudian meraih salah satu mangkuk dan meminumnya pelan sebelum menyodorkan sesuap bubur pada Andreas. Buka mulutmu mas, pinta Jenny. Andreas menggeleng tanda tidak mau. Kamu dulu makan baru mas makan. Andreas meraih sendok yang dipegang Jenny dan kemudian menyuapi Jenny. Jenny hanya dapat menyembunyikan rasa tersipunya. Bahkan di saat seperti ini, Andreas tetap memperhatikannya. Sekarang giliran mas. Jenny kemudian menyuapi Andreas dan Andreas memakannya dengan senang hati.
Dewi hanya tersenyum sambil mengeluarkan baju ganti untuk Jenny dari dalam tas yang di bawahnya. Ia terus memperhatikan bagaimana pasangan itu akhirnya dapat kembali bersama dengan perasaan penuh rasa bahagia. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye.